Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama pagi ini kita muliakan Syekh Abdullah Jabir yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yang insyaallah sebentar lagi menyampaikan ilmu kepada kita semua di bulan yang mulia ini. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para tokoh agama, para imam, wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Mutiara Hikmah beserta jajarannya dan seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan subuh hari ini. Marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah rahimakumullah, salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya menyampaikan isi tausiah pada kesempatan subuh ini, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi terkait kegiatan subuh hari ini. Saya mewakili dari Yayasan Sahabat Muslim Charity. Yang pertama, Bapak Ibu, tujuan daripada kegiatan Safari Dakwah Syekh Abdullah Jabir adalah bersilaturahmi, khususnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendatangkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan daripada kegiatan Safari Dakwah ini adalah meneruskan syiar Al-Qur'an almarhum Syekh Ali Jabir. Beberapa tahun lalu almarhum Syekh Ali Jabir pernah juga isi di masjid ini, karena saya lihat ada sejadah dari warisan Masjidil Haram yang diberikan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Alhamdulillah tadi Bapak Imam kita kenal baik ya, alhamdulillah, karena memang sering bekerja sama dengan MT Nurnisa dulu ya, alhamdulillah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Ramadan ini program Sahabat Muslim Charity yaitu gerakan wakaf Al-Qur'an, karena memang ini kebetulan momentum Ramadan. Jadi Yayasan Sahabat Muslim membagi-bagikan Al-Qur'an sudah hampir 50.000 Al-Qur'an dibagikan di seluruh Jawa Barat. Dan alhamdulillah untuk wilayah Bandung dan sekitarnya insya Allah akan dialokasikan 10.000 Al-Qur'an dan sudah terdistribusi Sukabumi, Cianjur Selatan, Cianjur, Cimahi, ya Bandung Barat sudah terdistribusi. Dan insya Allah untuk wilayah Bandung, jika di antara jamaah Bapak Ibu mempunyai pondok pesantren rumah Quran yang butuh Al-Quran, insya Allah nanti akan diberikan. Nanti informasi saja kepada yayasan, ada nomor teleponnya tadi dibagikan, silahkan 100, 200, 50, 30, silahkan. Ada rumah-rumah Quran, pondok-pondok pesantren yang butuh Al-Quran, silahkan bisa menghubungi yayasan. Dan tidak hanya membagikan Al-Quran, Bapak Ibu, Sahabat Muslim Charity juga, yayasan ini beliau membina 10 rumah Quran yang tersebar di Jabodetabek. Ya, di sana membina para penghafal Al-Quran, tidak hanya hafal, insya Allah memiliki ijazah sanad insya Allah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini, di tempat yang mulia ini, yang marilah kita terlebih dahulu kita persilahkan kepada Syekh Abdullah Jabir untuk bisa duduk di depan. Silakan Syekh. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Bismillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini mengajak jamaah untuk ikut bergabung mendukung program melahirkan para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah. Mungkin nanti ada panitia yang akan menjalankan kesurupan, silakan diisi semampu dan seikhlasnya. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Silakan kepada panitia sambil kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Baik, terima kasih kepada jamaah yang
sudah ikut berpartisipasi mensukseskan program dakwah dan juga program pergerakan wakaf Al-Quran dan juga program pembinaan Al-Quran. Baik, langsung saja kita simak apa yang akan disampaikan oleh Syekh Abdullah Jalil kepada Syekh. Dipersilakan yang siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh ini kita bisa duduk bersama-sama dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala semampuan kita. Kata Allah Jalla wa Ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala semampu kalian. Dan dudukan kita di majlis ini termasuk bagian dari takwa yang bisa memudahkan kita masuk surga sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Orang siapa yang lagi cari jalur menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan kepada dia jalur masuk surga. Jadi mudah-mudahan dalam majlis ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan. Dan insyaAllah kita bersama-sama mudah masuk surga ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, gimana kabar semuanya, sehat? Masih semangat insyaAllah? InsyaAllah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempanjangkan umur kita dan kita bisa jumpa dengan bulan Ramadan ini. Kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata kita gak senang-senang dengan bulan Ramadan kecuali sudah melewati sepertiga darinya. Baru masuk Ramadan yang kita terasa itu 2 hari yang lalu, tapi ternyata sudah lewat 13 hari. Itu bulan yang tercepat. Bulan yang tercepat adalah bulan Ramadan. Apalagi ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu ibadah yang termulia, bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Jadi harus Anda bertanya dan muhasabah pada diri sendiri, apa yang saya sudah kerjakan, apa yang saya sudah amalkan, apa yang saya sudah siapkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ah hatta yataqarab az-zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai masa itu berdekatan. Fayakunu as-sanatu kasy-syahri. ويكون الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali masa itu berdekatan sampai kalian berasa 1 tahun itu seperti 1 bulan. 1 bulan terasa 1 minggu. 1 minggu terasa 1 hari. 1 hari 1 jam. Hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu subhanallah yang kita sudah merasakannya. Dulu kalau dibahas masalah hadis ini di masa-masa 300 Hijriyah, 200 Hijriyah, ulama-ulama masa lalu mereka menafsirkan hadis ini, itu artinya mungkin kota-kota itu akan jadi besar. Jadi di antara 2 kota itu lebih mudah kita safar. Jadi perjalanannya lebih singkat. Tapi kalau mereka jumpa dengan kita di masa sekarang dan bisa melihat kondisi masa begitu terlalu cepat, mereka bisa memahami tafsir hadis tersebut. Dan itu tanda dari hari-hari kiamat yang masih belum ada di masa mereka. Tapi di masa sekarang kita sudah bisa merasakan. Bahkan bukan Ramadan ini, Ramadan yang lalu, saya pribadi yang saya terasa itu 2 bulan yang lalu, bukan 1 tahun. Tapi ternyata sudah lewat 1 tahun. Jadi waktu kita muhasabah dan bertanya, apa yang saya sudah amalkan dan apa yang saya sudah siapkan. Ini 13 hari yang sudah lewat, apa yang saya sudah amalkan? Apakah saya sudah baca Al-Quran? Apakah saya sudah jaga salat malam? Apakah saya sudah jaga puasa yang sempurna atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala memudahkan untuk kita amal ibadah di bulan Ramadan.
Sebenarnya kalau anda berusaha puasa sunnah di bulan-bulan yang lain, puasa di bulan-bulan di luar Ramadan, pasti anda terasa berat. Kalau coba puasa berapa hari di bulan-bulan yang di luar Ramadan, terasa berat. Tapi di bulan Ramadan 30 hari kita puasa, tapi terasa itu sudah mudah. Qiyamul Lail, salat malam, salat tarawih, kalau ada yang coba di luar bulan Ramadan akan terasa berat. Tapi di Ramadan 30 malam istiqamah gak terasa apa-apa. Dan begitulah masalah baca Al-Quran. Di bulan Ramadan anda mungkin bisa baca setiap hari 1 juz, bahkan 2 juz. Bisa khatam berkali-kali di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan kalau coba, baru berapa halaman langsung ngantuk. Gak bisa istiqamah, gak bisa baca banyak-banyak di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala memudahkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Yang anda terasa berat di luar Ramadan akan jadi lebih mudah di bulan Ramadan. Karena Allah Jalla wa'ala sudah membuka pintu surga. Dalam hadis yang diriwayat Tirmizi dan Imam Tabarani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bulan Ramadan datang, Rasulullah bergembira dan mendatangkan kabar gembira kepada sahabatnya, wahai sahabatku, telah datang bulan yang penuh berkah. Allah akan membuka pintu surga, tutup pintu neraka, syaitan diikat, ada panggilan dari langit, wahai ahli kebaikan semangatlah, wahai ahli keburukan berhentilah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa orang yang beristighfar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menijabahkan doa-doa orang yang berdoa. Apalagi Allah subhanahu, fa'arullaha min anfusikum khaira. Semangatlah, Allah Jalla wa'ala akan melihat amal kalian di bulan Ramadan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugi orang yang jumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena banyak-banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan rahmatnya. Jadi kalau di bulan Ramadan anda masih belum dapat rahmat Allah, artinya kapan nanti? Kalau di Ramadan belum dapat, nanti kapan bisa? Ini waktunya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita berapa ibadah di bulan Ramadan. Dan dijanji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba." 3 amalan. Barang siapa yang mengerjakan 3 amalan ini, menjaga 3 amalan ini selama 1 bulan Ramadan ini, akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni segala dosa masa lalu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari bulan Ramadan kita memiliki halaman yang putih, buku amal kita ada dosa dan maksiat, tapi ternyata dosa-dosa itu dihapus sama Allah subhanahu wa ta'ala sesudah bulan Ramadan. Kalau anda menjaga 3 amalan tersebut, puasa Ramadan yang sempurna, puasa Ramadan yang sempurna, bukan hanya saja menahankan kelaparan dan minuman, enggak, kehausan dan kelaparan, enggak, tapi puasa yang sempurna sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa Allahu bihajatin li tarki ta'amihi wala syarabi. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu orang ini puasa. Puasanya sah. Kalau tidak makan, tidak minum, tidak jima, puasanya sah. Tapi pahalanya agak hilang. Tidak perlu kita puasa kalau lidah kita masih belum dijaga, telinga kita masih belum dijaga, mata kita masih belum dijaga. Itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala telah mewajibkan atasmu berpuasa atas hal-hal yang halal. Anda boleh makan halal, anda boleh minum, itu sesuatu yang halal, tapi kita berhenti. Kenapa? Anda lagi puasa. Baik, kalau anda masih bisa menahankan diri 12 jam memberhentikan sesuatu yang halal, bagaimana mu tidak bisa memberhentikan hal-hal yang haram? Masih ada kata-kata yang bohong, kata-kata yang kotor, tidak menjaga lidah kita,
tidak dijaga telinga kita, mendengarkan sesuatu yang tidak diridai Allah, melihat sesuatu yang tidak diridai Allah, itu hujjah atas kita. Nanti ditanya sama Allah Jalla wa'ala, ya Allah saya susah tinggalkan dosa, ya Allah saya susah gak lihat hal-hal yang haram, ya Allah saya susah mendengarkan sesuatu yang haram. Mohon maaf, Anda bisa puasa dari yang halal, masa gak bisa puasa dari yang haram? Perhentikan yang haram. Itulah yang kedua. Man qama, barang siapa yang berdiri bulan Ramadan, salat malam. Salat malam. Dan ada 3 sisi. Bisa sesudah Isya, bisa sebelum tidur, bisa sebelum salat subuh. Silahkan pilih. Mau yang mana silahkan. Semampuan kita. Saya lagi sibuk, lagi ada alasan. Tapi jangan tinggalkan 1 malam di bulan Ramadan kecuali sudah salat malam. Walaupun 3 witir, walaupun 1 witir. Tidak ada masalah. Tapi yang penting jangan ditinggalkan. Di bulan Ramadan full Anda melaksanakan salat malam. Yang ketiga, berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadr 21 atau 23, 25, 27, 29. Ini promo dari Allah Subhanahu wa taala. Surga itu mahal, tapi dikasih gratis. Surga itu mahal, tapi dikasih gratis. Dengan amalan yang sederhana itu bisa merubahkan posisi kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Habban rahimahullah taala dari Talhah Ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu 10 orang yang bergembira ahli surga. Beliau memiliki 2 sahabat, 2 teman. Dua-duanya masuk Islam bersama. Dua-duanya masuk Islam bersama. Jadi ibadah mereka seharusnya hampir sama. Tapi ternyata orang yang pertama, orang yang semangat ahli jihad, ikut perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua, orang yang awam. Salat fardu berapa ibadah sudah cukup. Dua-duanya ini sudah wafat. Yang pertama orang mujahid wafat dulu, baru sesudah 1 tahun orang yang kedua wafat. Apa yang terjadi? Talha radhiyallahu an mimpi. Dan dalam mimpinya dia melihat lagi berdiri di depan pintu surga dan ada di sampingnya 2 orang, 2 sahabat tersebut. Tapi ternyata tiba-tiba ada orang yang keluar dari surga dan membawakan izin. Izin apa? Izin masuk surga. Kira-kira siapa yang dapat izin? Orang yang mujahid atau orang yang awam yang biasa-biasa? Seharusnya yang mujahid, yang semangat. Tapi ternyata yang keluar dari surga mendatangkan izin untuk orang yang awam, silahkan masuk surga. Talha bingung, gimana bisa itu? Tiba-tiba sesudah masuk yang pertama masuk surga, baru dapat izin. Yang kedua silahkan masuk surga, orang mujahid. Tapi Talha tidak dapat izin karena masih hidup. Ditolak, nanti kembalikan ke dunia. Talha mulai bercerita. Bercerita di antara sahabat. Sahabat mendengarkan cerita ini bahwasanya Talha radhiyallahu an mimpi seorang yang awam mendapatkan darajah yang lebih tinggi dari orang yang mujahid. Sahabat bingung, mana bisa itu? Apakah punya rahasia, apakah punya amalan? Dan tolong Bapak Ibu perhatikan apa yang dikerjakan sama sahabat Rasulullah. Ketika Anda mendengar sesuatu dari seorang habib, seorang masyayikh, seorang ulama, siapapun di masa sekarang, Anda harus mengerjakan apa yang dikerjakan sama sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ketika Talha menceritakan, saya mimpi 1, 2, 3, 4. Sahabat tidak langsung terima. Tidak langsung terima. Oh, ini mimpi benar, ini mimpi orang sah, ini mimpi sahabat Rasulullah. Langsung terima. Nah. Dan juga sahabat tidak tolak. Loh, ini palsu, ini dusta. Nah, tidak. Tapi solusi mereka apa? Ini dari Talha, mari kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, baru kita tahu apakah mimpi ini betul atau salah. Apakah betul dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya saja dari syaitan. Itulah yang kita dapat di masa sekarang. Karena banyak yang saya lihat di masa sekarang, banyak para ustaz, para ulama, para habaib yang buktinya untuk melaksanakan ibadah mimpi. Bukan
hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat bahaya. Bagaimana cara kita sebagai umum kita tahu apakah saya boleh mengamalkan sesuatu ini atau tidak? Apakah saya bisa mengerjakan amalan ini atau tidak? Kembalikan apa yang kamu dengar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kata Allah Jalla wa Ala, "Wa idza ikhtalaftum wa idza tanaza'tum fi amrin farudduhu ila Allah war Rasul." Kalau lagi bingung, ada masalah khilaf, ada sesuatu yang bingung, cerita yang enggak cocok atau ada amalan yang tidak ada, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan ajaran para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, itu sudah aman. Itu sudah aman. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, tidak ada dalam ulama-ulama 4 mazhab besar kita. Ternyata mungkin amalan ini ditolak. Jadi itu kita belajar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Talha radhiyallahu anhu menceritakan cerita ini, sahabat tidak terima dan tidak tolak, langsung bertanya sama Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata Rasulullah, "Wahai sahabatku, apakah kalian bingung karena orang yang awam mendapatkan darajat lebih tinggi dari orang yang mujahid?" Sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Kenapa orang yang awam dapat darajat lebih tinggi dari yang mujahid? Padahal ini orang yang ikut berang di jalan Allah Jalla wa'ala, dan ini hanya saja berapa salat, berapa fardu, sudah cukup. Apakah ada rahasia? Mungkin ada rahasia ini yang kedua, tapi kita tak tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah Allah Jalla wa'ala mempanjangkan umur orang yang kedua 1 tahun lebih dari orang yang mujahid? Orang yang mujahid pintu amalannya sudah tutup sesudah wafat. Ini sisa 1 tahun yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala untuk orang yang awam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang awam ini bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Berapa kali dia salat, berapa kali dia sujud, berapa kali dia berzikir. Damai Allah di antara dua orang ini sejauh langit dan bumi. Jadi hadis ini kita bisa membelajarkan 2 hal. Yang pertama, seorang muslim harus sebelum mengerjakan sesuatu atau mempercayakan sesuatu, harus mengembalikan sesuatu ini kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Itu yang pertama. Seperti yang dilaksanakan sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Anda harus membayangkan melalui ibadah yang kamu kerjakan di bulan Ramadan itu bisa memberubahkan posisi kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bisa mendapatkan darajah nilai pahala yang lebih tinggi dari seorang yang semangat selama 1 tahun, tapi melalui 30 hari saja. Kita bisa tahu, lihat di bulan Ramadan. Kita lagi berpuasa di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan kita yang pertama. Supaya saya menaikkan level takwa saya. Saya lebih bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang menjalankan perintah Allah dengan rasa takut dari azabnya dan rasa harapan untuk mendapatkan rahmatnya. Dan juga orang yang menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dengan rasa takut dari azabnya dan rasa harapan untuk mendapatkan rahmatnya. Jadi ada 4. 2 amalan dan 2 rasa. 2 amalan itu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhkan dilarang Allah. Dengan 2 rasa apa? Harapan untuk mendapatkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang muslim ketika Ramadan masuk seharusnya jadi tujuan kita berpuasa supaya takwa kita lebih tinggi. Artinya apa? Kalau Ramadan selesai seharusnya ada perubahan dalam kita, ada perubahan dalam ibadah kita. Salat kita sesudah Ramadan lebih khusyuk, harus. Ibadat puasa kita sesudah Ramadan lebih lancar, bisa puasa sunnah. Selesai Ramadan Anda bisa baca Al-Quran. Selesai bulan Ramadan bisa salat malam. Tapi kalau Ramadan masuk
Ramadan selesai, ibadah kita masih sama, artinya masih belum dapat ketakwaan. Masih belum dapat tujuanmu dari bulan Ramadan. Tujuannya hilang karena belum dapat manfaatnya. Bukti, bahkan kata ulama, bukti amal ibadahmu diterima sama Allah Jalla wa'ala kalau anda diberikan oleh Allah Jalla wa'ala istiqamah untuk mengerjakan ibadah yang kamu laksanakan di bulan Ramadan. Gak harus sama, gak harus 30 hari puasa, tapi walaupun 3 hari setiap bulan, itu tanda puasamu sudah diterima karena bisa istiqamah puasa walaupun 3 hari selama setiap bulan. Tapi jangan itu 11 bulan lewat, datang bulan Ramadan selanjutnya belum ada puasa sunnah sama sekali. Atau Ramadan lewat, Masya Allah baca Al-Quran setiap hari. Selesai Ramadan, mushaf ditaruh di lemari. Ramadan selanjutnya, Assalamualaikum. Nah, harus istiqamah. Ramadan bisa baca 1 juz, selesai Ramadan 1 halaman saja. Tapi istiqamah. Malam Masya Allah 11 rakaat, 23 rakaat, Masya Allah, tabarakallah. Selesai Ramadan, anda harusnya istiqamah salat malam, walaupun 3 rakaat saja. Gak harus sama seperti Ramadan, semangat lama-lama bacaannya. Enggak, tapi tetap istiqamah. Itu tanda kita mendapatkan ketakwaan. Dan takwa ini akan mendatangkan rahmat Allah Jalla wa'ala untuk kita. Kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugi orang yang jumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan rahmat Allah. Dari mana saya tahu saya sudah dapat rahmat Allah atau tidak? Kalau level takwamu sudah lebih tinggi dari sebelum Ramadan, itu tanda anda sudah dapat rahmat Allah. Kenapa kata Allah Jalla wa'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat Allah itu seluas seluruh dunia, semua sesuatu akan termasuk dalam rahmat Allah. Taib, siapa yang dapat ya Allah? Fasa'aktubuha, akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini diberikan untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau saya dapat takwa, artinya saya akan mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan hati-hati Bapak Ibu, anda kena sama doa Jibril alaihi salam. Jibril akan berdoa atas kita. Kata Jibril, kecelakalah bagi orang yang jumpa dengan Ramadan dan tidak mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan yang mengaminkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lagi naik mimbar, Rasulullah yang naik mimbar 3 tingkatan ada. Rasulullah bilang amin, amin, amin. Sahabat bingung, enggak Rasulullah, enggak ada yang doa. Kata Rasulullah, Jibril telah datang dan Jibril berdoa, kecelakalah bagi 3 orang. Kecelakalah bagi 3 orang. Yang pertama, orang yang jumpa sama orang tua, dua-duanya atau satu dan tidak masuk surga. Kecelakalah bagi orang. Orang tua masih hidup dan tidak masuk surga, kecelakalah bagimu. Yang kedua, orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diikuti dengan salawat, kecelakalah bagi orang ini. Apalagi ini hari Jumat, ketika anda mendengarkan nama Rasulullah, ikutlah salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, kecelakalah bagi orang yang jumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Kecelakalah, rugi orang. Banyak kesempatan dari Allah Jalla wa'ala tapi kita melalaikannya. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, dosa-dosa dia yang diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Orang yang puasa dengan 2 syarat, imanan wa ihtisaba. Itu syaratnya. Barang siapa yang puasa, imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang qiyamul lail, imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang qiyamul lail lailatul qadr, imanan wa ihtisaba. Ada 2 syarat, iman dan ihtisab. Apa iman itu? Iman percaya itu perintah Allah. Saya puasa karena itu perintah Allah, bukan karena mau dapat makanan, bukan karena itu dari orang tua atau tradisi kita puasa, enggak, tapi karena itu perintah Allah Jalla wa'ala. Kenapa anda qiyamul lail? Karena saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala melalui salat sunnah malam-malam itu. Kenapa anda berusaha i'tikaf di 10 hari terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Karena saya punya harapan untuk mendapatkan pahala yang lebih tinggi dari 1000 bulan. Itu 83 tahun, lebih panjang mungkin dari umur kita. Umur kita mungkin enggak sampai 83 tahun. Tapi ibadah 1 malam, Mbak. 1 malam. 1 malam. Lebih besar pahalanya dari 83 tahun. Artinya kalau ada yang duduk baca Al-Quran 1 jam saja, bacaan dia 1 jam ini seperti orang yang, bukan seperti, lebih baik dari orang yang membaca Al-Quran selama 10 tahun. 10 tahun. Tapi dengan 1 jam saja. Itu surga mahal tapi
Gratis. Dengan amalan yang sangat mudah, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syaratnya dua. Iman, percaya itu perintah Allah. Dan percaya itu sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan ihtisaba, harus kita punya harapan. Harapan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Jalla wa'ala. Dan harapan juga kita diterima amal ibadah kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru anda mendapatkan dosa-dosa yang diampuni sama Allah Jalla wa'ala. Itu yang ada di masa lalumu, yang ada di masa lalumu. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, salah satu fadilah bulan Ramadan, kata Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu an, inna lillahi utaqa'an minan nar. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memiliki hamba-hamba yang bebas dari neraka di bulan Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itulah setiap malam. Setiap malam ada hamba-hamba yang dipilih bebas, haram, terdaftar nama kita, haram, tidak boleh orang ini masuk neraka. Dan kita beribadah dan semangat menjauhkan dosa dari maksiat, menjauhkan. Kenapa? Supaya dimilih sama Allah Jalla wa'ala, bebas dari neraka. Ada kesempatan di bulan Ramadan setiap malam. Wallahi sayang sekali 30 malam sudah lewat dan kita masih belum dipilih sama Allah Jalla wa'ala. Jadi harus anda semangat. Karena begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kebantuan untuk kita. Karena biasanya seorang manusia kalau mulai ibadah di awal-awal semangat. Tapi kalau sudah di tengah ibadah mulai malas. Salah yang 11 rakaat, awal 2 rakaat kita semangat. Masuk rakaat yang ke-6, yang ke-7 terasa malas. Tapi Allah Jalla wa'ala datang witir. Itu sangat di salah yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, yang dilaksanakan sesudah salat malam, sesudah salat tarawih. Kenapa? Biar kalau anda lagi malas, ingat nanti terakhir ada ibadah yang lebih mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi semangat kita lebih baik, lebih kuat. Itulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu pun semuanya barakah. Tapi hari-hari yang terbaik adalah hari-hari yang terakhir. Jadi di awal Ramadan kita semangat, tiba-tiba lagi malas, ingat hari-hari yang terbaik di bulan Ramadan, malam-malam yang terbaik adalah malam-malam yang terakhir. Anda bisa mendapatkan satu malam yang lebih baik dari seluruh umurmu. Jadi seharusnya kesemangatan kita lebih tinggi. Kenapa? Karena akan ditutupi dengan ibadah yang lebih mulia. Puasa, contoh puasa. Kita puasa dari awal sampai maghrib. Kenapa tiba-tiba asar kita terasa haus? Tapi kenapa lanjut sampai maghrib? Karena nanti bisa anda dapat kesempatan doa yang diijabah sama Allah Jalla wa'ala ketika buka puasa. Banyak amal ibadah kalau kita lihat, akhir waktu yang terakhir itu waktu yang terbaik. Ramadan waktu yang terakhir, waktu yang terbaik. Bulan Zulhijjah, musim haji. Ternyata yang paling dekat terakhir itu hari Arafah, hari yang ke-9. Itu yang termulia di manasik haji, yang termulia adalah hari Arafah. Bahkan kalau kita dapat Arafah artinya sudah dapat haji. Tidak dapat Arafah, tidak dapat haji. Dan ternyata itu dekat terakhir, hari-hari terakhir. Ramadan hari-hari terakhir, Lailatul Qadar ada. Itulah banyak amal ibadah yang kita laksanakan, ternyata yang terakhir itu lebih mulia. Salat fardu, kita salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah baca tahiyat dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum anda salam, silahkanlah pilih doa yang kamu cintai, yang kamu suka. Doa apa? Silahkan. Itu posisi yang sangat diijabah sama Allah Jalla wa'ala. Sebelum salam, baru selesai salat, ya Allah, ini baru saya salat, ya Allah, terimalah salat saya ini, dan ya Allah, terimalah doa saya. Dan saya punya hajat, itu apa itu? Saya punya alasan, ya Allah, saya baru salat. Ya Allah, mudahkan saya ijabah. Nah itu banyak doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, yang didoakan sesudah ibadah. Salat istikharah. Kalau ada sesuatu yang kita bingung, apakah saya nikah atau tidak? Apakah saya kerja ini atau tidak? Istikharah. Ada sesuatu yang kita bingung. Kata Rasulullah, sunnah salat istikharah. Boleh 2, 4, terserah. Seperti malam. Tapi sesudah salat, selesai salat,
selesai salat, bukan di dalam salat. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berdoa, doa istikharah dan minta sama Allah Jalla wa'ala, Allah bertunjukkan kami mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik, ini atau ini. Sesudah. Karena itu banyak amal ibadah, banyak doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan sesudah Anda melaksanakan ibadah. Begitulah dosa juga. Kalau sesudah berdosa, Anda diikuti dengan amal salih. Amal salih ini dalam hadis Rasulullah yang diriwayat Muadz bin Jabal dan Abdurrahman bin Auf, diriwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah dosamu dengan amal salih. Amal salih mampu untuk menghapuskan dosa tersebut. Sesudah dosa, amal salih akan menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan itu kata ulama, kalau Anda mengerjakan dosa, berusaha sesudahnya sedekah atau salat 2 rakaat. Kenapa? Walaupun amalan yang sederhana, karena bisa jadi amalan yang sederhana ini menghapuskan dosa tersebut. Sesudah. Dan banyak amal ibadah yang seperti itu. Kita lihat salat fardu. Pendapatan beberapa ulama di mazhab Syafi'i berdoa sesudah salam. Kita lihat ada beberapa jamaah yang sesudah salat angkat tangannya dan doa. Doanya lebih diterima sama Allah Jalla wa'ala. Bahkan dia lebih baik ikut sunnah itu sebelum salam. Tapi dua-duanya boleh. Dibolehkan sama ahli ilmu. Jadi kita lihat kondisi bulan Ramadan, bulan yang baik, tapi harus kita lebih semangat di hari-hari yang terakhir. Hari-hari yang terakhir. Tolong jangan ada yang melalaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, saya mensimpangkan beberapa hal biar kita tetap semangat dan gak terasa malas. Yang pertama, minta istiqamah dan bantuan dari Allah Jalla wa'ala. Jangan Anda terasa hebat karena bisa salat tarawih, bisa puasa, bisa ibadah, Masya Allah sedekah, baca Al-Quran. Karena banyak yang di Ramadan kalau masuk terasa, hari Ramadan ini saya bisa ibadah, bisa baca Al-Quran, saya hebat. Nah, hati-hati. Bukan karena kita hebat atau kita orang saleh, atau saya pengurus masjid, atau saya badakai, atau saya yang dekat rumah saya dekat masjid saya bisa, enggak. Tapi karena diberikan oleh Allah Jalla wa'ala taufiq. Tapi harus kita minta, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membola balik hati, tetap hatiku dalam agama. Saya dapat jadi baca Al-Quran setiap hari. Ya Allah, yang membola balik hati, tetap hatiku baca Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah bisa salat malam. Ya Allah, yang membola balik hati, tetap hatiku salat malam. Alhamdulillah setiap hari bisa sedekah, setiap hari bisa jaga salat fardu dengan salah yang sempurna. Ya Allah, yang membola balik hati, tetap hatiku ahli salat. Jangan pernah terasa saya hebat atau saya orang yang semangat. Enggak. Tapi kembalikan nikmat ini kepada Allah. Dan minta ya Allah tetapkan kami istiqamah. Ini yang pertama. Yang kedua, minta bantuan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah aku jadi hamba yang berzikir. Ini bulan zikir. Bulan Al-Quran, bulan istighfar di tengah-tengah malam. Bulan ini hari Jumat kita bersalawat. Minta ya Allah, bantulah aku jadi hamba yang berzikir. Dan ya Allah, jadikanku hamba yang bersyukur. Karena Alhamdulillah bisa ibadah. Jangan saya terasa hebat. Ya Allah, berikan pada kami rasa syukur. Wala in syakartum la azidannakum. Anda bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya bisa jadi ahli baca Al-Quran setiap hari. Nanti insyaAllah bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Karena lagi Anda mensyukuri nikmat tersebut. Karena nikmat itu bukan harta saja, tapi nikmat Anda bisa ibadah, nikmat Anda bisa salat di masjid, nikmat Anda bisa baca Al-Quran, nikmat Anda bisa salat malam, nikmat diberikan sehat walafiat. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Akan menambahkan, melipat ganda nikmat-nikmat tersebut melalui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah aku jadi hamba yang berzikir, hamba yang bersyukur, hamba yang mengerjakan ibadah yang sempurna. Karena ibadah yang sempurna itu lebih mudah diterima sama Allah Jalla wa'ala dari ibadah yang lalai, ibadah yang buru-buru. Apalagi Ramadan, kadang-kadang kita buru-buru salat malam. Kadang-kadang kita buru-buru mau buka puasa. Kadang-kadang ada berapa hal. Jadi kita minta, ya Allah, walaupun saya ada yang kurang, ada dosa dan maksiat, ada kemalasan, ya Allah, jadikan ibadah saya yang saya sudah kerjakan ibadah yang sempurna.
Karena ibadah yang sempurna itu sangat diterima sama Allah Jalla wa Ala. Itu yang pertama, minta taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak doa. Kata Rasulullah, doa adalah senjata orang mukmin, senjata orang mukmin. Yang kedua, jangan memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah yang Anda masih belum mampu. Saya bukan ahli baca Al-Quran, saya nggak bisa khatam. Saya sekali, saya masih belum bisa khatam. Jangan dimaksa. Baca sih tiap hari walaupun 2 halaman, 3 halaman, tapi tetap baca. Jangan sampai, saya susah khatam, ya udah saya gak usah baca. Lah, baca walaupun sedikit, jangan dimaksa. Tapi masuk ibadah bertahap, bertahap, sedikit demi sedikit, tiba-tiba Anda dapat yang terbaik. Jangan langsung masuk yang terbaik. Mana ibadah yang terbaik? Saya mau. Enggak. Masuk ibadah yang termudah, tiba-tiba Anda istiqamah, dapat yang terbaik. Bertahap, tahap. Selama saya hidup di dunia ini, 26 tahun usia saya. Selama 26 tahun ini, saya belum pernah lihat ayah saya buka puasa hari Senin atau Khamis atau Ayyamul Bid. Selama 26 tahun ayah saya berpuasa. Kalau Isnin atau Khamis atau Ayyamul Bid. Ditanya, saya bertanya, bagaimana bisa istiqamah 26 tahun ini tidak pernah buka puasa Senin Khamis? Katanya, saya dulu mulai puasa sehari sebulan. Setiap bulan puasa 1 hari. Sudah terasa terbiasa, baru jadi 2. Sudah biasa, 3. Ayyamul Bid. Sudah biasa, tambah hari Senin. Sudah biasa, hari Kamis. Dan sudah bisa istiqamah. Orang yang hafal 30 juz, bagaimana bisa hafal? Gitu tiba-tiba? Enggak. Dulu hafal 1 juz. Dulu hafal Qul Hu 3. Tapi istiqamah setiap hari hafal sedikit, sudah hafal 30 juz. Tapi kalau kita mau hafal yang paling cepat, dalam 4 bulan saya mau hafal Quran, mohon maaf tidak bisa. Susah. Awal-awal hari kita semangat. Hari yang kedua, hari yang ketiga mulai malas. Langsung turun. Tapi harus bertahap. Jangan memaksakan diri untuk melaksanakan yang terbaik, tapi maksakan diri untuk menjaga ibadah yang termudah, yang paling konsisten. Karena kata Rasulullah, ibadah yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, ibadah yang konsisten walaupun sedikit. Tapi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kumpullah, bergaullah sama teman-teman yang saleh. Saudara-saudara kita yang saleh, yang sering istiqamah, rajin salat, itu akan membantu kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan juga yang keempat, yang terakhir, hadirkan masalah pahala. Hadirkan 1 malam itu lebih baik dari 83 tahun. Hadirkan puasa kita, salat malam kita itu bisa menghapuskan segala dosa-dosa masa lalu. Ketika Anda punya tujuan ini, Anda lebih semangat. Tapi kalau tujuannya hilang, tidak bisa dibayangkan tujuan kita, langsung malas. Ketika ada penggangguan, langsung ikut gangguan. Terasa malas, langsung istirahat. Tapi siapa yang ketika malas, tetap istiqamah? Orang yang sudah tahu tujuannya. Tapi Ramadan masuk, saya belum punya tujuan. Malas, langsung ikut istirahat. Ayo kita kopi, ayo ikut. Ayo kita jalan-jalan, ayo ikut. Kenapa? Karena tidak bisa menghadirkan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi yang sudah punya tujuan, saya mau baca, saya mau tarawih, saya mau ini. Ketika ada penggangguan, mohon maaf, saya lagi mau tarawih. Mohon maaf, saya mau baca wirid. Mohon maaf saya. Kenapa? Karena ada tujuan. Jadi menghadirkan tujuan dan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ini 2 doa yang tadi saya sampaikan sama jamaah. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Doa yang kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong dimenjaga 2 doa ini. 2 doa ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, doa yang paling dibaca sama Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Dan doa yang kedua, doa dari Muadz radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah wahai Muadz, sesudah salat fardu. Ini satu riwayah. Riwayah yang kedua, berkatalah, tapi tidak ada batasan waktu. Yang pertama harusnya sesudah salat fardu, atau riwayah yang kedua kapan saja. Yang itu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. InsyaAllah 2 zikir ini sudah dihafal kan? Sudah? Nah, boleh saya baca? Allahumma
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk melaksanakan ibadah yang terbaik di bulan Ramadan ini ya rabbal alamin. Apalagi waktu subuh ini kata Rasulullah zikir yang dibaca sama Rasulullah, Allahumma as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam hari ini kita minta tolong sama Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah bisa duduk di majlis ilmu. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, kebaikan dunia dan akhirat, dan amal-amal yang diterima. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, majlis kita ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan kalau ada di antara kita yang lagi sakit, punya penyakit, semoga disembuhkan sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang punya hajat, punya niat, semoga dimudahkan sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang punya doa, semoga doanya dijabah sama Allah Jalla wa'ala. Kalau ada di antara kita yang punya dosa, semoga dimudahkan untuk diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya ya rabbal alamin. Kalau ada di antara kita yang punya aib, semoga aibnya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang punya hutang, semoga dilunaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Jalla wa ala di bulan Al-Qur'an ini memudahkan lidah kita jadi fasih baca Al-Qur'an, kita jadi ahli Al-Qur'an, keturunan kita, anak kita, cucu kita jadi ahli Al-Qur'an ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantukan kita bisa istiqamah untuk melaksanakan ibadah sesudah bulan Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana waj'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Shalli Allahumma ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana wa lakum, dan mohon maaf kalau banjir waktu atau ada salah atau khilaf. Langsung saja saya serahkan sama Ustaz Azim sama tim Yayasan Sahabat Muslim Charity. Mereka memiliki program 1 juta Al-Quran yang mendukung program hafalan Al-Quran untuk pesantren dan siswa yang lagi belajar Al-Quran. Dan mudah-mudahan hubungan kita sama Al-Quran tidak terbatas. Kalau tidak bisa hafal, kita bisa baca. Tidak bisa baca, kita bisa dengar. Tidak bisa dengar, kita bisa membantu ahli Al-Quran. InsyaAllah programnya yang lebih jelas sama Ustaz Azim. Ustaz Azim silakan. Ya baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di setiap subuh Syekh membagi-bagikan Al-Quran kepada jamaah ya untuk memotivasi agar lebih semangat membaca Al-Quran, karena kebetulan ini bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang diberikan ini tujuannya untuk memotivasi kita, karena bulan ini beda dengan bulan-bulan yang lain. Dan Al-Quran yang nanti diberikan oleh Syekh bisa langsung diterima oleh jamaah, karena ini ada program wakaf Al-Qurannya insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada jamaah yang hadir pada kesempatan ini di bulan Ramadan ini untuk berniat saja dulu ikut berjuang di dalam Al-Quran, ikut berpartisipasi, berniat infak sedekah terbaik dari harta terbaiknya, dari niat terbaiknya. Infaknya kapan saja ditunaikan kalau sudah ada rezeki. Kalau belum ada rezeki, jangan jadikan beban. Yang penting Al-Quran ini sudah sampai ke tangan Bapak Ibu, ya silahkan dibaca, insya Allah menjadi pahala. Pun Bapak Ibu menunaikan infaknya atau tidak, itu tidak apa-apa. Yang penting kita hari ini berniat saja dulu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan niat ini di bulan ini dicatat menjadi pahala dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, di kesempatan ini mengajak jamaah tidak banyak ya, karena Al-Qur'annya hanya ada 15 buah. Jadi kami berikan kesempatan kepada jamaah 15 orang saja yang niat saja dulu infak terbaik. Silakan, mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, mau 5 juta, sesuai kemampuan. Jadi pasti dicatat, nanti disampaikan saja niatnya. Ada rezeki kapan silakan ditunaikan, ada rezeki besok, minggu depan, bulan depan silakan, mau dicicil silakan, atau nggak ditunaikan sekalipun nggak apa-apa.
Yang penting Syekh memberikan Al-Quran, Al-Quran yang dibaca, insya Allah pahalanya sampai kepada tim dan yayasan sahabat muslim charity. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang dibaca ini menjadi motivasi untuk kita meningkatkan bacaan Al-Quran, khataman Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk berniat saja. Kata ulama, khairul amali minan niyati. Sebaik-baik amal kita mulai dari niat kita. Azwadun nas, orang yang paling dermawan, apalagi khususnya datang bulan Ramadan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di kesempatan ini mengajak kepada jamaah untuk berniat saja dulu untuk berinfak sedekah terbaik. Silahkan ada rezeki kapan ditunaikan, jika belum ada tidak apa-apa. Yang penting hari ini berniat saja dulu. Mudah-mudahan niat baik kita di bulan suci Ramadan ini dicatat menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, karena waktu kita terbatas ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang berniat saja dulu, boleh maju ke depan langsung, terima Al-Qurannya, nanti dicatat namanya untuk ketertiban administrasi yayasan. Silakan. Mau niat 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 500.000, silakan sesuai dengan kemampuannya ya, insya Allah. Silakan jika ada Bapak Ibu boleh angkat tangan, boleh langsung maju ke depan saja. Al-Qurannya diterima, nanti namanya dicatat ya. Silakan Bismillah sebelum acara ditutup. Bismillah. Ada Bapak Ibu? Ayo Bapak. Bismillah ya. Niat saja dulu ya. Insya Allah kalau kita saat ini susah untuk beramal, berat untuk beramal, minimal tidak susah untuk berniat ya. Bismillah. Mudah-mudahan Al-Quran yang diberikan ini menjadi motivasi semangat ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini adalah bulan Al-Quran. Al-Quran. Ya. Bismillah. Bismillah. Boleh ya. Nanti dicatat namanya ya. Silakan. Mau niat berapapun ya, yang penting niat yang terbaik di bulan yang terbaik ini. Bismillah. Niat saja dulu ya. Bismillah ya. Memberikan kesempatan. Bismillah ya. Ini kesempatan bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Zikir kita ya, ibadah kita, sholat kita, niat baik kita ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bismillah. Ya, silakan Bapak, silakan ya, niat semampunya karena Allah. Bismillah ya. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi penyemangat. Mungkin Al-Quran banyak ya di toko, banyak di masjid, banyak, tetapi Al-Quran yang diberikan oleh Syekh ini mudah-mudahan menjadi semangat, motivasi ya untuk kita mendakwahkan dan menghafal. Kemana? Ibu-ibu kalau maju ke depan boleh ya. Bismillah. Mana ibu? Langsung maju ke depan. Mana ibu-ibu ini boleh dibantu ini? Silakan. Ibu, jika ada yang mau niat hari ini silakan. Jangan malu-malu. Ini bukan bermaksud untuk dia yang bukan untuk pamer. Insya Allah ini memberi motivasi untuk yang lain. Karena kata ulama, tarful amal li ajli nasi, ria tidak jadi beramal karena manusia, itu ria. Al amal li ajli nasi, syirik, beramal begitu di manusia, itu syirik. Luruskan hati saja, luruskan niat saja, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa lagi. Niat 1 juta, 500, kapan saja itu silakan. Ibu-ibu ada yang mau gabung, yang mau niat? Bismillah. Ada lagi? Belum ada ya? Ayo, Bismillah Pak. Ada? Belum ada ya. Baik, tidak apa-apa ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jika mau tunai, mau infaknya langsung silahkan ya. Baik, jika sudah tidak ada, kami akhiri. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan apa yang ibu bapak niatkan hari ini, mudah-mudahan Allah dari yang lebih baik lagi. Allah dan mahamanya di bulan suci Ramadan. Ya, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.